Ceraikan suamimu sekarang atau ayahmu mati. Bentak ibu, memaksaku memilih antara guru ngaji miskin bergaji 500.000 dan pengusaha kaya, sebelum kebenaran mengejutkan tentang suamiku terungkap di depan orang. Sebelum cerita dimulai, yuk like dan subscribe dulu. Lalu komentar kamu nonton dari kota mana, ya. Namaku Salsabila Hartanti. Umurku 32 tahun, dan sudah 8 tahun menikah dengan Damar. Kami menikah bukan karena harta, bukan karena gengsi, tapi karena aku percaya pada satu hal. Kesabaran Damar dalam menghadapi hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku mengenal Damar pertama kali di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, tempat aku dulu mengajar sebagai guru bahasa Inggris paruh waktu. Damar adalah pengajar ngaji di sana, sosok yang tenang, jarang bicara, tapi setiap kali dia menjelaskan sesuatu, murid-murid selalu memperhatikan dengan seksama. Ada kewibawaan dalam dirinya yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Waktu itu keluargaku belum terlalu peduli dengan siapa yang aku dekati. Tapi begitu aku mengumumkan niat menikah dengan Damar, semuanya berubah. Ayahku, yang sudah lama sakit-sakitan, hanya diam. Tapi ibu dan kakakku Reza Wibawa langsung menolak mentah-mentah. Kamu mau nikah sama guru ngaji? Gaji dia berapa? 500.000 sebulan? Itu buat beli beras aja nggak cukup. Bila, bentar Reza waktu itu. Aku tetap kukuh. Bukan karena aku naif, tapi karena aku sudah melihat bagaimana Damar memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dia selalu membantu tetangga yang kesusahan meski dirinya sendiri pas-pasan. Dia tidak pernah mengeluh soal uang. Bahkan ketika honornya telat dibayar berbulan-bulan oleh pesantren tempatnya mengajar. Kami menikah sederhana, tanpa pesta besar, tanpa gaun mahal. Hanya akad nikah di rumah dengan beberapa tetangga dan saudara dekat yang hadir. Keluarga besar dari pihak ibu banyak yang tidak datang. Mereka menganggap pernikahanku sebagai aib. Aku masih ingat malam sebelum akad nikah. Ibu memanggilku ke kamarnya. Duduk di tepi ranjang sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena bahagia, tapi karena kecewa. Kamu yakin, Bila? Ini keputusan seumur hidup. Loh, bukan main-main, katanya pelan. Meski nadanya lebih terdengar seperti peringatan terakhir daripada nasihat. Aku yakin, Bu, Damar itu baik. Dia sabar. Dia bertanggung jawab. Cuma karena gajinya kecil, bukan berarti dia nggak pantas. Ibu menghela napas panjang, lalu berkata sesuatu yang terus terngiang di kepalaku bertahun-tahun setelahnya. Cinta itu penting, Bila. Tapi cinta nggak bisa dipakai buat bayar sekolah anak nanti, buat berobat kalau sakit. Ibu cuma nggak mau kamu menyesal. Aku tidak membalas apa-apa malam itu. Aku hanya memeluk ibu, berharap suatu hari dia bisa melihat apa yang aku lihat dari sosok Damar. 8 tahun berlalu, dan hidup kami tidak pernah mudah. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Damar tetap mengajar ngaji dengan gaji yang tidak pernah naik jauh dari 500.000 rupiah sebulan. Meski kadang ada tambahan dari mengajar privat mengaji anak-anak tetangga. Aku sendiri bekerja sebagai penjahit lepas, menerima jahitan dari tetangga dan pesanan online kecil-kecilan. Penghasilan kami digabung, cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan sedikit ditabung. Tidak mewah, tapi kami bahagia. Ada satu kebiasaan kecil yang selalu kami lakukan setiap malam Jumat. Damar akan membuatkan teh hangat. Lalu kami duduk berdua di depan rumah kontrakan sambil membicarakan rencana-rencana sederhana. Membeli kipas angin baru karena yang lama sudah berisik. Menabung untuk membeli sepeda motor bekas agar Damar tidak perlu jalan kaki terlalu jauh ke tempat mengajar. Hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin tidak berarti, tapi bagi kami adalah kebahagiaan yang nyata. Pernah suatu kali honor Damar telat dibayar hampir 3 bulan karena pesantren tempatnya mengajar sedang kesulitan dana. Saat itu kami benar-benar hidup dari hasil jahitanku saja. Aku sempat menyarankan Damar untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih pasti. Damar menggeleng pelan sambil tersenyum. Bila, mengajar ngaji itu bukan cuma soal gaji. Anak-anak itu butuh yang mengajarkan mereka mengaji dengan sabar. Kalau semua orang berhenti karena honornya kecil, siapa yang akan mengajari mereka? Jawaban itu selalu membuatku terdiam. Aku sadar, di balik kesederhanaannya, ada prinsip yang begitu kokoh yang dipegang Damar. Sesuatu yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan sesulit apapun. Yang membuatku sedih bukan kesulitan ekonomi itu sendiri. Aku sudah terbiasa hidup sederhana. Yang membuatku terluka adalah cara keluargaku memperlakukan Damar setiap kali kami berkunjung ke rumah orang tua.
Setiap acara keluarga, setiap arisan, setiap kumpul-kumpul, selalu ada saja sindiran. Bila, kapan mau hidup enak? Lihat tuh si Windy, suaminya kerja di bank, rumahnya 2 lantai. Atau, kasihannya, Bila, padahal dulu cantik, sekolahnya juga tinggi, kok bisa-bisanya dapat suami kayak gitu? Damar selalu diam saja mendengar semua itu. Tidak pernah membalas, tidak pernah marah. Setiap kali kami pulang dari rumah keluargaku, dia hanya berkata, "Sudahlah, Bila, yang penting kita saling menjaga." Salah satu momen yang paling aku ingat adalah saat acara ulang tahun pernikahan perak paman dan bibiku. Semua keluarga besar berkumpul, berpakaian rapi, membawa kado-kado mahal. Damar dan aku datang dengan pakaian seadanya, membawa oleh-oleh kue buatan sendiri karena kami tidak mampu membeli kado yang layak. Saat sesi foto keluarga, salah satu sepupuku, Windy, dengan sengaja berkata cukup keras agar semua orang mendengar. Itu suaminya Bila kan yang guru ngaji itu? Kasihannya, masa ya sampai sekarang masih ngontrak? Untung Bila sabar." Beberapa tamu tertawa kecil. Aku melihat rahang Damar mengeras sesaat, tapi dia tetap tersenyum dan mengangguk sopan ke arah Windy, seolah tidak terluka sama sekali. Aku yang justru merasa ingin menangis saat itu juga, memilih menahan diri karena tidak mau membuat suasana semakin canggung. Di perjalanan pulang naik angkot malam itu, aku bertanya padanya, "Mas nggak sakit hati diomongin gitu?" Damar menatap keluar jendela sejenak sebelum menjawab, "Sakit hati itu manusiawi, Bila. Tapi aku lebih memilih fokus sama apa yang aku punya sekarang, daripada apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Yang penting kamu tahu aku berusaha sebaik mungkin buat kita." Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi setelah kunjungan-kunjungan itu. Bukan karena menyesal menikah dengan Damar, tapi karena marah pada keluargaku sendiri yang tidak pernah mau melihat betapa baiknya suamiku. Puncaknya terjadi 6 bulan lalu, ketika ayahku, Haji Sutrisno, jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan membengkak, dan keluargaku mulai panik mencari dana. Saat itulah muncul nama Bayu Anggara, seorang pengusaha muda yang kebetulan adalah teman dekat Reza. Bayu memiliki 3 ruko di kota, sebuah dealer motor, dan mobil mewah yang sering dipamerkan di media sosial. Dia pernah beberapa kali bertemu denganku di acara keluarga sebelum aku menikah, dan diam-diam menaruh hati padaku. Mendengar ayahku sakit dan butuh biaya besar, Bayu datang menawarkan bantuan. Tapi bantuan itu tidak gratis. Dia terang-terangan mengatakan pada ibu bahwa dia bersedia menanggung semua biaya pengobatan ayahku, asal aku bercerai dari Damar dan menikah dengannya. Ibu, yang sudah panik dengan kondisi ayah, langsung menyambut tawaran itu tanpa pikir panjang. Reza pun mendukung penuh. Bagi mereka, ini adalah jalan keluar sempurna. Ayah selamat, dan aku diselamatkan dari pernikahan yang mereka anggap salah. Aku menolak keras begitu mendengar rencana itu. "Ibu gila? Aku nggak akan cerai dari Damar demi uang. Ini bukan cuma soal uang, Bila. Ini soal nyawa ayahmu." Bentak ibu sambil menangis. "Kamu mau ayahmu mati karena kamu egois mempertahankan suami yang nggak becus cari nafkah?" Kata-kata itu menghantamku telak. Aku memang mencintai Damar, tapi aku juga mencintai ayahku. Dilema itu menggerogotiku selama berminggu-minggu. Damar, yang akhirnya tahu tentang tekanan yang aku hadapi, justru bersikap tenang. "Bila, kalau memang itu jalan terbaik untuk menyelamatkan ayahmu, aku ikhlas. Aku nggak mau jadi penghalang antara kamu dan keluargamu." Ucapan itu membuatku semakin menangis. Bukan karena aku ingin berpisah darinya, tapi karena aku heran, bagaimana bisa seorang laki-laki begitu ikhlas melepaskan istrinya demi kebaikan orang lain, sementara keluargaku sendiri begitu tega mengorbankan kebahagiaanku demi uang. Namun aku tetap berusaha mencari jalan lain. Aku menjual perhiasan pemberian nenek, menjahit lembur setiap malam, bahkan meminjam uang ke beberapa tetangga yang baik hati. Damar pun menambah jam mengajarnya, mengajar privat ke beberapa rumah sampai larut malam. Kami berhasil mengumpulkan sebagian biaya, meski tidak cukup untuk menutupi semuanya. Ada satu malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku terbangun jam 2 dini hari dan mendapati sisi ranjang Damar kosong. Aku mencarinya ke ruang depan, dan menemukannya sedang duduk bersila menghadap kiblat, menengadahkan tangan, matanya basah oleh air mata. "Mas, kenapa belum tidur?" tanyaku pelan sambil duduk di sampingnya. Damar buru-buru menyeka wajahnya. "Aku cuma minta sama Allah, semoga ada jalan buat ayah mertua. Aku tahu aku nggak bisa kasih banyak,
Bila, tapi aku janji, aku akan berusaha semampuku. Melihatnya begitu, aku semakin yakin bahwa apapun kata orang lain tentang Damar, hatinya jauh lebih kaya dari siapapun yang pernah aku kenal. Malam itu kami berdua menangis bersama, bukan karena putus asa, tapi karena lelah menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi dari orang-orang yang seharusnya mendukung kami. Keesokan harinya, Damar menjual satu-satunya sepeda motor bekas yang baru saja kami beli 2 tahun sebelumnya dengan susah payah menabung. Uangnya dia serahkan penuh untuk membantu biaya pengobatan ayahku, tanpa berkata apa-apa pada keluargaku, tanpa berharap dipuji atau diakui jasanya. Melihat usaha kami yang tidak kunjung cukup, ibu semakin gencar mendesak. Setiap hari dia menelepon, mengirim pesan berisi hinaan dan ancaman. Reza bahkan sampai datang ke kontrakan kami, memaki Damar di depan tetangga, mengatakan bahwa Damar adalah lelaki tidak berguna yang hanya bisa membuat adiknya menderita. Damar tetap diam. Tidak sepatah kata pun keluar untuk membela diri. Yang membuatku semakin terharu sekaligus geram, karena aku tahu, seharusnya dia berhak marah, berhak membela dirinya sendiri. Tapi dia memilih diam demi menjaga keharmonisan. Meski itu artinya harus menelan semua hinaan sendirian. 2 hari sebelum hari itu, Bayu sempat mendatangiku sendirian di depan pasar dekat kontrakan. Dia turun dari mobilnya, berdiri dengan gaya percaya diri, lalu berkata, "Bila, aku nggak maksa kamu suka aku, tapi pikirin ayahmu. Aku bisa kasih kamu hidup yang jauh lebih baik dari sekarang. Rumah, mobil, semua kebutuhanmu terjamin. Kenapa kamu masih bertahan sama orang yang bahkan gak bisa kasih kamu apa-apa?" Aku menatapnya dengan tegas. "Damar kasih aku banyak hal, Mas Bayu. Cuma memang gak kelihatan kayak rumah dan mobil. Dia kasih aku rasa aman, kejujuran, dan ketenangan. Itu yang aku butuh, bukan barang mewah." Bayu tertawa kecil, seolah meremehkan jawabanku. "Kita lihat aja, seberapa lama kesabaran itu bisa bertahan kalau keluargamu terus menekan." Kata-kata itu terngiang di kepalaku sepanjang hari, membuatku semakin gelisah menjelang hari pertemuan keluarga besar yang sudah dijadwalkan ibu. Hingga akhirnya tibalah hari itu, hari ketika keluarga besar berkumpul di rumah orang tuaku untuk memberikan ultimatum terakhir. Bayu Anggara turut hadir, berpakaian rapi dengan jam tangan mengkilap, tersenyum penuh percaya diri seolah kemenangan sudah ada di genggamannya. "Bila, ini kesempatan terakhir," kata ibu di depan semua saudara yang hadir. "Ceraikan Damar sekarang, atau ibu anggap kamu bukan anak ibu lagi. Ayahmu butuh operasi minggu depan, dan hanya Bayu yang bisa membantu." Aku menatap Damar yang duduk di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat namun lembut. Wajahnya tenang, meski aku tahu di balik ketenangan itu, hatinya pasti hancur mendengar semua penghinaan yang terus dilontarkan. "Ibu, aku..." Suaraku tercekat, air mata sudah tidak bisa kutahan lagi. "Kamu apa? Kamu mau tetap sama pria miskin ini? Lihat dia, Bila, sarungnya aja lusuh. 8 tahun kamu susah bareng dia. Kapan hidupmu enak?" Potong Reza dengan nada mengejek. Damar akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun penuh ketegasan. "Kalau memang keputusan ini yang terbaik untuk keluarga Bila, saya rela dicerai. Saya nggak pernah bisa memberi kemewahan pada istri saya, dan saya sadar itu. Saya hanya minta satu hal, biarkan saya mengucapkan salam perpisahan dengan baik." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menyayat hatiku. Aku memeluk Damar erat-erat, menangis sejadi-jadinya di hadapan seluruh keluarga. "Aku nggak mau cerai, Mas. Aku nggak peduli kita miskin. Aku cuma mau sama kamu." Suasana ruangan hening sesaat. Hanya suara tangisku yang memenuhi ruangan. Ibu dan Reza saling pandang, kesal karena aku masih bersikeras mempertahankan Damar. Tepat pada saat itulah, terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Bukan satu, tapi beberapa mobil sekaligus. Semua orang di ruangan terdiam, menoleh ke arah jendela. 3 mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah. Dari dalamnya turun beberapa pria berpakaian rapi mengenakan jas dan peci hitam, diikuti oleh beberapa orang tua berpenampilan sederhana namun berwibawa, mengenakan sorban dan jubah putih. Salah satu dari mereka adalah sosok yang sangat dihormati, Kiai Haji Abdurrahman Sasongko, pengasuh pesantren Nurul Hikmah, salah satu pesantren terbesar dan tertua di Nusantara yang sering muncul di berita nasional. Semua orang di ruangan itu, termasuk ibu dan Reza, terperangah tidak percaya. Bagaimana bisa seorang kiai besar seperti itu datang ke rumah kontrakan sederhana ini? Rombongan itu masuk ke dalam rumah dengan langkah tenang.
Kiai Abdurrahman langsung menghampiri Damar, dan yang membuat semua orang semakin terkejut, beliau justru menundukkan badan, hampir bersimpuh di hadapan Damar. "Assalamualaikum, Gus Damar," ucap Kiai Abdurrahman dengan nada penuh hormat. "Maafkan kami baru bisa datang sekarang. Kami sudah mencari Gus kemana-mana selama 8 tahun terakhir." Ruangan itu mendadak sunyi total. Semua mata menatap Damar dengan tatapan bingung, termasuk aku sendiri. "Gus, mencari selama 8 tahun." Aku menatap suamiku, mencoba mencari jawaban di wajahnya yang kini tertunduk, seolah menyembunyikan sesuatu yang selama ini dia pendam. Kiai Abdurrahman kemudian menjelaskan semuanya di hadapan seluruh keluarga yang masih terpaku dalam keterkejutan. Damar Prasetyo, suamiku, ternyata adalah putra tunggal dari almarhum Kiai Haji Prasetyo Kusumo, pendiri sekaligus pemilik tunggal pesantren Nurul Hikmah, pesantren dengan puluhan ribu santri yang tersebar di berbagai cabang di seluruh Indonesia. 8 tahun lalu, tepat sebelum ayahnya meninggal karena sakit, Damar muda sempat mengalami tekanan batin yang luar biasa. Dia merasa tidak yakin apakah orang-orang di sekitarnya mencintainya karena dirinya sendiri, atau karena harta dan status keluarganya. Sejak kecil, dia sering diperlakukan istimewa, dikelilingi orang-orang yang selalu setuju dengan apapun yang dia katakan, hanya karena dia adalah pewaris pesantren besar. Sebelum ayahnya wafat, Damar sempat berjanji pada dirinya sendiri untuk pergi dan hidup sebagai orang biasa, menyamar sebagai guru ngaji sederhana, untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mau menerimanya apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan dan status. Gus Damar meninggalkan pesantren tanpa pamit 8 tahun lalu, lanjut Kiai Abdurrahman. Beliau hanya meninggalkan surat wasiat untuk kami jaga rahasia identitasnya sampai beliau sendiri yang mengungkapkannya. Selama ini kami terus mencari, karena beliau adalah pewaris sah satu-satunya. Pesantren dan seluruh asetnya sudah menunggu untuk diwariskan kepada beliau. Aku menatap Damar dengan air mata yang mengalir deras. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang begitu dalam bercampur dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Selama 8 tahun, aku hidup berdampingan dengannya dalam kesederhanaan, tanpa pernah tahu bahwa laki-laki yang selalu dia menerima hinaan itu sebenarnya berasal dari keluarga yang begitu terhormat dan berkecukupan. Salah satu sesepuh yang ikut hadir, seorang pria tua bernama Kiai Haji Mustafa Ridwan, yang merupakan sahabat karib mendiang ayah Damar, menambahkan penjelasan sambil menyeka air matanya sendiri. "Selama 8 tahun kami mencari ke berbagai kota. Nah, kami sempat khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Sampai 3 bulan lalu, salah satu santri kami kebetulan lewat daerah ini dan mengenali wajah Gus Damar sedang mengajar ngaji anak-anak. Kami langsung menyelidiki diam-diam, memastikan dulu bahwa keputusan yang Gus ambil sudah bulat, sebelum akhirnya kami memberanikan diri datang hari ini." Semua yang hadir di ruangan itu terdiam mendengar penjelasan tersebut. Sepupu-sepupuku yang dulu sering melontarkan sindiran kini tertunduk malu, tidak berani menatap Damar sedikitpun. Windy, yang dulu mengejeknya di acara ulang tahun Perak, hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca menahan rasa malu yang teramat sangat. "Kenapa Mas nggak pernah cerita?" tanyaku terisak, memegangi kedua tangan Damar. Damar menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Karena aku ingin memastikan kamu mencintai aku sebagai Damar, bukan sebagai pewaris pesantren. Aku sudah cukup lelah dikelilingi orang-orang yang mendekat karena harta keluargaku. Waktu aku menikahimu, kamu tetap memilihku meski tahu gajiku cuma 500 ribu. Kamu bertahan meski dihina keluargamu sendiri. Itu jawaban yang aku cari selama 8 tahun ini." Aku memeluknya erat, tidak peduli pada semua orang yang menyaksikan di ruangan itu. 8 tahun kesabaran, 8 tahun hinaan yang dia telan diam-diam, ternyata adalah bagian dari ujian yang dia jalani dengan penuh kesadaran, bukan karena dia tidak berdaya, melainkan karena dia memilih untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, ketulusan. Ibu dan Reza yang sejak tadi berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Bayu Anggara, yang tadinya begitu percaya diri, kini menunduk malu, perlahan mengundurkan diri dari ruangan tanpa berani menatap siapapun. "Bila, ibu nggak tahu. Ibu minta maaf," ucap ibu dengan suara bergetar. Air mata mulai membasahi wajahnya. "Selama ini ibu selalu menghina Damar, memaksamu bercerai, padahal dia..." Damar, dengan sikap tenang yang tidak berubah meski identitasnya sudah terbongkar, justru mendekati ibu dan menggenggam tangannya dengan hormat. "Ibu, saya nggak marah. Saya paham kekhawatiran ibu sebagai orang tua yang ingin anaknya hidup layak. Yang penting sekarang, biar saya bantu biaya pengobatan ayah. Anggap saja ini kewajiban saya sebagai menantu."
Ucapan itu membuat ibu semakin menangis. Kali ini karena rasa haru dan malu yang bercampur jadi satu. Reza yang selama ini paling keras menghina Damar, hanya bisa menunduk dalam diam, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ayahku menjalani operasi dengan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh Damar, tanpa embel-embel apapun, tanpa mengungkit-ungkit kembali penghinaan yang pernah dia terima. Operasi berjalan lancar, dan ayahku berangsur pulih. Damar akhirnya kembali ke pesantren Nurul Hikmah untuk melanjutkan amanah mendiang ayahnya. Namun dia tidak lantas berubah menjadi sosok yang haus akan status. Dia tetap menjadi Damar yang sama, yang sederhana, yang rendah hati. Hanya saja kini dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengasuh pesantren dengan penuh dedikasi, membangun berbagai program pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu di sekitar pesantren. Aku sendiri, meski kini hidup berkecukupan, memilih untuk tetap menjalani hidup dengan sederhana bersama Damar. Aku masih menjahit sesekali, bukan karena butuh uang, tapi karena aku mencintai pekerjaan itu, dan karena Damar selalu mengingatkanku untuk tidak lupa dari mana kami berasal. Keluargaku, terutama ibu dan Reza, perlahan berubah. Mereka belajar untuk tidak lagi menilai seseorang dari penampilan luar atau jumlah gaji yang tertera di slip pembayaran. Ibu bahkan kini sering membantu di pesantren, mengajar ibu-ibu muda tentang pentingnya menghargai pasangan apa adanya. Reza yang dulu paling keras menghina Damar, kini justru menjadi salah satu orang yang paling sering membantu kegiatan sosial pesantren. Suatu hari dia datang menemuiku sendirian. Wajahnya terlihat menyesal. Bila, maafin Kak Reza ya. Dulu kakak terlalu sombong, ngukur orang cuma dari gaji dan harta. Padahal Damar itu jauh lebih baik dari siapapun yang kakak kenal. Katanya dengan suara bergetar. Aku memeluk kakakku, tidak menyimpan dendam sedikit pun. Yang penting sekarang Kak Reza udah paham. Itu udah cukup buat aku. Bayu Anggara sendiri, setelah kejadian itu, tidak pernah lagi muncul di kehidupan keluargaku. Terakhir aku dengar kabar, dia sudah menikah dengan wanita lain, dan aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya, tanpa ada rasa dendam ataupun kebencian. Ayahku, yang kini sudah pulih sepenuhnya, sering berkata bahwa kejadian itu adalah teguran terbesar dalam hidupnya. Ayah dulu terlalu diam, terlalu menuruti keinginan ibumu tanpa berani bersuara. Padahal dari awal, ayah lihat sendiri betapa tulusnya Damar sama kamu. Maafkan ayah yang gak berani membela kalian waktu itu. Aku menggenggam tangan ayahku erat. Yang penting sekarang ayah sehat, dan kita semua belajar dari kejadian ini, yah. Kisah kami menyebar dari mulut ke mulut, menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitar kami. Bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari harta yang terlihat, melainkan dari ketulusan hati yang tersembunyi. Bahwa kesabaran yang dijalani dengan ikhlas, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya sendiri untuk dihargai. Setiap kali aku mengenang malam itu, malam ketika iring-iringan mobil hitam dan para sesepuh datang bersimpuh di hadapan kami, aku selalu bersyukur. Bukan karena akhirnya aku hidup berkecukupan, tapi karena aku diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta yang tulus tidak pernah butuh validasi dari orang lain, meski jalannya harus melewati begitu banyak hinaan dan air mata. Damar sering berkata padaku, Bila, yang paling berharga dari perjalanan kita bukan saat rahasia itu terbongkar, tapi saat kamu tetap memilih aku, ketika kamu belum tahu apa-apa tentang siapa aku sebenarnya. Dan aku selalu menjawab hal yang sama setiap kali dia mengucapkan itu. Karena aku gak pernah jatuh cinta pada harta yang kamu punya, Mas. Aku jatuh cinta pada kesabaran dan ketulusanmu, yang jauh lebih berharga dari apapun. Sampai hari ini, kisah kami masih terus berjalan, dengan segala suka dan dukanya. Tapi satu hal yang selalu kami pegang teguh, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa tulus kita menjalani apa yang sudah kita pilih, bahkan ketika seluruh dunia meragukan pilihan itu. Sampai di sini dulu kisah Salsabila dan Damar hari ini. Kalau kamu ikut terharu, jangan lupa tekan like-nya, ya. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya setiap minggu. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling kamu ambil dari kisah ini, dan siapa tahu ceritamu bisa diangkat di video berikutnya. Jangan lupa share juga ke teman atau keluarga yang mungkin lagi butuh diingatkan bahwa ketulusan selalu berbuah manis. Sampai jumpa di cerita berikutnya.